musik, saudaraku, pernahkah engkau berdoa panjang tapi rasanya doa itu seperti tak menembus langit? Ternyata rahasia doa mustajab bukan di banyaknya kata, melainkan di seberapa tulus hatimu saat meminta kepada Allah. Insya Allah, dalam kajian ini kita akan mengungkap 5 rahasia doa mustajab yang sering terlupakan, namun justru menjadi kunci agar doa kita didengar dan dikabulkan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dirahmati Allah. Banyak orang salah sangka. Mereka mengira doa yang panjang, indah, penuh untaian kata puitis, dan bahasa Arab yang fasih pasti lebih mudah dikabulkan Allah. Padahal yang Allah lihat bukanlah keindahan bahasa kita, melainkan kebeningan hati yang berbisik di balik doa itu. Coba renungkan betapa sering kita ragu, apakah doaku layak? Apakah harus pakai bahasa tertentu? Padahal Allah jauh lebih dekat daripada yang kita kira. Doa sederhana meski hanya beberapa kata bisa lebih kuat menembus langit dibanding doa. Panjang jika lahir dari hati yang ikhlas dan penuh kerendahan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, tapi Dia melihat hati dan amal kalian. Hadis Muslim. Artinya, doa mustajab tidak diukur dari kefasihan lidah, melainkan dari keikhlasan hati. Allah mendengar bisikan lirih seorang hamba yang menangis dalam sujudnya. Meski tak ada satu kata yang terucap, maka pertanyaan pentingnya adalah bagaimana agar doa kita meskipun sederhana bisa, kuat dan cepat sampai ke hadapan Allah. Apa rahasianya sehingga doa itu diterima dan diijabah tanpa tertolak? Ikhlas. Hati benar-benar hanya bergantung pada Allah, bukan sekadar ucapan di bibir. Saudaraku, ikhlas itu bukan sekadar kata yang ringan diucapkan, tapi perjalanan hati yang. Banyak orang bisa mengucap, aku ikhlas, tapi di dalam dada masih ada harapan dipuji, dihargai, atau diingat jasanya. Padahal ikhlas yang sejati adalah ketika hati benar-benar hanya bergantung pada Allah tanpa menuntut balasan apun dari manusia. Ikhlas membuat setiap amal kecil bernilai besar, senyum sederhana, doa dalam sepi, bahkan tetes keringat yang tidak dilihat siapapun, bisa jadi jauh lebih mulia di sisi Allah dibanding amal yang besar tapi penuh ria. Karena yang Allah lihat bukan banyaknya amal, melainkan kebeningan niat di baliknya. Maka marilah kita terus melatih hati. Bila berbuat baik, jangan terlalu peduli apakah manusia tahu atau tidak. Bila berkorban, jangan risau apakah dibalas atau dilupakan. Sebab semua yang ikhlas akan tersimpan rapi di sisi Allah, menunggu saat terbaik untuk kembali pada kita dalam bentuk rahmat, ampunan, dan pahala yang tak terbayangkan. 2. Merendah di hadapan Allah. Saudaraku, hakikat seorang hamba adalah merasa hina di hadapan Tuhannya. Kita ini lemah, rapuh, dan tidak punya daya tanpa izin Allah. Kadang kita merasa kuat karena harta, jabatan, atau ilmu. Tapi ketika sakit datang, ketika nafas terasa berat, barulah kita sadar semua hanyalah titipan. Merendah di hadapan Allah bukan membuat kita jatuh. Justru, itulah yang mengangkat kita tinggi di sisinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia tetap bersujud lama sekali hingga kening beliau basah karena tangis. Itu menjadi teladan bahwa semakin tinggi derajat seseorang, semakin ia tunduk di hadapan Allah. Merasa hina bukan berarti mindar, tapi menyadari posisi kita sebagai hamba yang hidup hanya karena rahmat-Nya. Dari kesadaran itu lahir doa yang tulus, ibadah yang khusyuk, dan hati yang lembut. Jika engkau ingin ditinggikan Allah, maka belajarlah merendah, jangan sombong dengan amal, jangan merasa cukup dengan ibadah. Justru dengan hati yang rendah itulah kita akan selalu merasa butuh Allah setiap saat. Dan ketahuilah, hamba yang rendah di bumi akan Allah muliakan di langit. 3. Keyakinan penuh. Saudaraku, salah satu rahasia besar dalam berdoa adalah keyakinan. Jangan pernah ragu bahwa setiap doa yang keluar dari hatimu didengar oleh Allah. Mungkin engkau tidak melihat jawaban hari ini, mungkin tidak besok, bahkan mungkin tidak Tapi yakinlah tidak ada satu doa yang sia-sia.
Allah lebih tahu kapan dan bagaimana cara terbaik untuk menjawabnya. Keyakinan penuh membuat doa itu hidup. Saat engkau meminta dengan hati yakin, doa bukan lagi sekedar ucapan, tapi menjadi seruan yang menembus langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan yakin akan dikabulkan. Artinya, keraguan adalah penghalang. Sementara yakin adalah jembatan yang menghubungkan doa dengan jawaban. Maka jangan ukur doa dengan logika sempitmu. Bisa jadi engkau meminta rezeki, Allah beri kesehatan. Engkau meminta jalan keluar, Allah beri kesabaran. Engkau meminta sesuatu yang kecil, Allah simpan untukmu pahala abadi di akhirat. Yang penting teruslah berdoa dengan yakin. Karena doa itu bukan hanya tentang hasil, tapi tentang ikatan hati dengan Allah. 4. Doa untuk orang lain. Saudaraku, ada satu rahasia indah dalam berdoa yang sering kita lupakan, yaitu mendoakan orang lain. Saat engkau berdoa tulus untuk saudaramu tanpa sepengetahuannya, malaikat akan berkata, "Amin," dan semoga engkau pun mendapatkan yang sama. Subhanallah, doa yang engkau kirimkan justru kembali padamu dengan pahala dan keberkahan yang berlipat. Mendoakan orang lain juga melatih hati kita dari sifat egois. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan hajat pribadi, sampai lupa bahwa banyak orang di sekitar kita juga butuh doa. Padahal, dengan mendoakan mereka, hati jadi lebih lembut, jiwa jadi lebih lapang, dan hubungan persaudaraan makin kuat. Bahkan bisa jadi doa yang engkau panjatkan untuk saudaramu menjadi sebab Allah. Mengangkat kesulitanmu sendiri, jadi jangan pelit dalam doa. Doakan orang tuamu, saudaramu, sahabatmu, bahkan orang yang mungkin tidak engkau kenal. Doakan juga mereka yang pernah menyakiti agar Allah beri hidayah. Semakin luas doa yang engkau panjatkan, semakin luas pula rahmat Allah yang kembali kepadamu. Karena doa yang tulus bukan hanya hadiah untuk orang lain, tapi juga cermin kebeningan hatimu. El memilih waktu mustajab. Saudaraku, doa itu ibarat benih. Kalau engkau tanam di tanah yang tepat, ia akan tumbuh subur dan berbuah indah. Begitu pula doa. Ada waktu-waktu yang Allah bukakan pintu langit lebih lebar agar permintaanmu lebih cepat sampai. Di antara waktu mustajab itu adalah sepertiga malam terakhir saat banyak orang terlelap, tapi engkau bangkit dalam sunyi untuk menengadah. Itu adalah momen istimewa di mana Allah turun dengan kasih sayangnya dan berfirman, "Adakah hambaku yang berdoa maka aku kabulkan?" Ada juga waktu antara azan dan iqamah. Mungkin kita anggap sepele, hanya jeda. Singkat, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai waktu doa yang tidak tertolak. Begitu pula ketika sujud saat wajahmu menempel di tanah, hati sedang paling rendah dan dekat dengan Allah. Di saat itulah engkau bisa curahkan segala isi hati. Sebab posisi terendah itu justru mengangkat doa ke tempat tertinggi. Maka jangan biarkan momen emas ini lewat begitu saja. Biasakanlah berdoa di waktu-waktu mustajab walau hanya dengan kalimat sederhana. Memohon ampunan, meminta hidayah atau mengucapkan syukur. Jangan tunggu masalah besar untuk berdoa, jadikan setiap waktu mustajab sebagai kesempatan mendekat. Karena siapa tahu justru doa kecil yang engkau panjatkan di saat itu menjadi pintu terbukanya jalan besar dalam hidupmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, doa bukan tentang panjangnya kata, tapi tentang hati yang sepenuh jiwa bersandar pada Allah. Kadang justru doa yang paling sederhana yang keluar dari hati yang hancur dan penuh harap lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Daripada doa panjang yang penuh keindahan bahasa, namun kosong dari keikhlasan. Ingatlah, Allah Maha mendengar bahkan sebelum bibirmu bergerak sebuah lirih. Ya Allah, tolong aku bisa menggetarkan langit jika ia lahir dari hati yang benar-benar berserah. Maka jangan pernah remehkan doa kecilmu. Bisa jadi itu yang menyelamatkan hidupmu. Pernahkah engkau merasakan doa sederhana tapi cepat sekali dikabulkan Allah? Ceritakan di komentar agar kisahmu bisa jadi penguat bagi saudara kita yang lain yang sedang menunggu jawaban doanya. Dan jangan lupa sebarkan video ini. Semoga semakin banyak yang sadar, yang Allah lihat bukan panjangnya doa, tapi dalamnya hati yang meminta. Setiap hati butuh diingatkan karena kita manusia yang mudah lupa. Dapatkan tausiah, doa, dan motivasi Islami yang menguatkan.
Silakan klik berlangganan channel Sumber Hidayah Islam karena kebaikan harus terus didengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musik.